Ya Allah, ya Tuhan kami, Duhai yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di dunia dan di akhirat ini ada dalam genggaman-Mu, ya Allah. Tidak ada setetes air pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuan-Mu, ya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali dengan seizin-Mu, ya Allah. Tidak terjadi sesuatu pun di muka bumi dan langit ini kecuali hanya dengan izin-Mu, ya Allah. Tidak ada yang sulit bagi-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa-dosa kami di masa lalu. Ampunkan dosa lisan kami. Ampunkan dosa mata kami. Ampunkan dosa telinga kami. Ampunkan dosa tangan dan kaki kami, ya Allah. Berkahi hidup kami, ya Allah. Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian? Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal? Padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak, tapi ditolak. Gimana caranya kita rela atau lega? Seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain, gimana caranya kita bisa rela? Nah, ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita, gak sampai bikin kita nyesek. Dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja jadi mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Pentingnya syarhus sadar atau lapang dada supaya kita bisa nyaman ketika menghadapi situasi ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Syarhus sadar ini berlaku hubungan kita dengan Allah. Syarhus sadar ini dipakai ketika hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena kalau kita nggak punya syarhus sadar, nggak punya kelapangan dada, kita susah untuk lega menghadapi orang lain, lega untuk ngadapin ketentuan Allah dalam hidup kita. Kita bakalan lebih banyak berkeluh kesah, nyesek, bete, kayak ada sesuatu yang nyesek banget di dada kita tuh. Nah, ini pasti bikin kita sendiri yang gak nyaman. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar.
Kita mau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa aja, yang standar, atau mau menjadi hamba yang istimewa di mata Allah. Dan kalau kita pengen menjadi istimewa, belajar mendapatkan cinta. Salah satunya dengan meminta kepada Allah. Karena cinta adalah hadiah dari Allah. Minta, ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha cinta, beri saya cinta kepadamu, kepada Rasulmu, melebihi cinta saya kepada diri saya dan apapun juga. Minta kepada Allah. Allah tanamkan cinta itu pelan-pelan di dalam hati kita. Nanti kita akan ngerasain iman itu manis rasanya, beramal soleh itu indah. Sebagaimana yang sebagian sudah kita rasakan sekarang, seperti mencari ilmu itu indah. Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Sebelum kita memanggil netizen. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Kalau kita pengen bahagia dalam hidup, tips sederhana pertama itu adalah hidup kita ini Allah yang ngurus. Maka udah percaya aja sama Allah. Apapun yang Allah suruh, lakukan saja. Gak mungkin perintah Allah itu membuat kita rugi. Apapun yang Allah larang, tinggalkan saja. Gak mungkin yang Allah larang itu menguntungkan kita. Gak mungkin. Kalau Allah ngelarang sesuatu, pasti itu ngerugiin kita. Dan kalau Allah nyuruh sesuatu, pasti itu nguntungin kita. Percaya aja sama Allah. Nanti Allah arahin kemana aja hidup kita, terserah Allah mau mengarahkan kemana. Aduin aja dulu, ya Allah saya ada masalah kayak gini, udah tenang. Begitu kita udah ngadu ke Allah, tenang aja. Tinggal kita tunggu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita. Dan caranya selalu bikin kita takjub. Cara yang kadang-kadang kita gak pernah menduga-duga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan buat hambanya, maka yang pertama Allah bimbing itu adalah hatinya. Sehingga kalau kita ngecengin seseorang, yang kita targetin tuh jangan orangnya. Karena kalau kita deketin orangnya, tapi jauh dari pemilik hatinya, kita gak akan dapat apa-apa. Makanya saya sering nanya, lebih mending mana nih? Dekat sama orangnya atau lebih dekat sama pemilik hatinya? Kalau dekat sama pemilik hatinya, berarti kadang kita harus ngejauhin dulu tuh cewek. Cara ngejauhinnya, putusin. Karena kalau kita tetap pacaran, berharap dekat sama dia, tapi kita kehilangan pemilik hatinya. Kalau pengen dapat ridho dari pemilik hatinya, kadang kita harus ngejauhin orangnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Puncaknya itu adalah takut kepada Allah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah.
Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari, tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul, orang yang kehilangan ontanya ya Rasul, orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi, bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Minta sama Allah. Gak mungkin Allah ngecewain kita. Andelin Allah. Kalau kita butuh apa-apa, bilang sama Allah. Caranya tadi, jangan menggadaikan doa kita dengan apapun. Jangan pernah menggadaikan doa kita dengan apapun. Salah satu cara menggadaikan doa itu apa? Makan dan minum yang tidak halal. Efek dari makan dan minum yang tidak halal, apa efeknya? Kalau orang makan dan minum tidak halal ini bukan cuma babi dan darah, tapi tidak halal di sini sumbernya. Bisa jadi dia makanan halal, tapi dari sumber yang tidak, transaksi yang tidak halal. Kalau kita maksain diri makan minum yang tidak halal, kita sama aja menggadaikan doa kita. Sehingga kalau kita angkat tangan, kita tuh kayak silent, gak minta apa-apa ke Allah. Kalau kita angkat tangan, kita tuh kayak send text, tapi gak ada sinyal. Mending lapar, tapi doa kita diijabah, daripada kenyang, tapi doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah itu sibuk mengampuni dosa hambanya. Setiap hari Allah kasih rezeki buat hambanya. Setiap hari Allah itu ngasih solusi, nolongin, dengerin doa, mengijabah doa. Semua kebaikan itu Allah berikan every day. Setiap hari ngasih nikmat, setiap hari ngasih ampunan, setiap hari ngasih pahala, setiap hari ngasih kebaikan, malam dan siang. Semuanya. Cuman di antara sekian banyak waktu yang baik itu ada waktu-waktu yang istimewa. Yang jelas gak ada waktu yang jelek. Semua waktu baik, tapi di antara yang baik itu ada yang istimewa. Misalnya kayak sepertiga malam terakhir, kalau daily-nya. Kalau weekly-nya Jumat. Kalau monthly-nya pertengahan Ayyamul Bait. Kalau setahunnya Ramadan gitu kan. Ramadan juga nanti semua hari di bulan Ramadan baik, tapi nanti ada Lailatul Qadar, malam tertentu di 10 terakhir. Yang jelas kulla yaumin huwa fi sya'n. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah gak. Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman, ketika kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari itu artinya adalah
Apa hal yang akan Allah tunjukkan setelah ini? Tunggulah kejutan dari Allah, sesuatu yang baik sesudah ini. Dan orang yang ahli hikmah adalah orang yang paling sabar untuk menunggu kejutan itu. Ini orang yang ahli hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Orang yang paling sabar menunggu, apa sih yang Allah rencanakan di balik ini? Apa sih kebaikan yang Allah pengen ngasih di balik ini? Apa sih kejutan yang sedang Allah sediakan untuk saya di balik ini? Siapa orang yang Allah kasih hikmah, berarti dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Artinya apa? Dia tuh lebih beruntung daripada Raja Dubai, lebih beruntung daripada Raja Abu Dhabi, lebih beruntung daripada Raja Saudi, raja kerajaan manapun di muka bumi, dia lebih beruntung. Makanya orang yang udah Allah kasih hikmah, dia menjadi orang yang paling bersyukur. Ada satu hal yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Bedanya apa? Orang beriman, Allah titipkan di dalam rezeki mereka berkah. Itu lebih penting daripada angka. Ada angka 1 miliar, tapi dicabut keberkahan, hanya jadi masalah baru. Ada angka 100 juta, tapi dikasih berkah, 100 juta rasa 10 miliar. Dengan 100 juta dia bisa bahagia. Dengan 100 juta dia bisa membahagiakan keluarga. Dengan 100 juta setahun dia bisa membahagiakan orang lain. Makanya buat kita orang yang belajar iman, doa Allah itu di atas semuanya. Apa yang menurut kita sulit, buat Allah itu mudah. Apa yang menurut kita berat, buat Allah itu ringan. Apa yang menurut kita besar, buat Allah itu kecil. Apa yang menurut kita terlalu berlebihan, buat Allah itu sepele. Apa yang menurut kita itu nggak mungkin, buat Allah itu mungkin banget. Kalau kita mengandalkan Allah lewat doa. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan sirah maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang. Tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka. Minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah. Ketika kami akan terjatuh, janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita gak punya network, Allah punya. Kita gak punya modal, Allah punya. Kita gak punya ilmu, Allah punya. Kita gak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih yang sebaliknya. La tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini, Ustadz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini.